rumah kita lewati, karena memang miskin informasi. Hanya beberapa clue saja bahwa hari ini kita sambangi kediaman Pahat. Kalau di sini terkenal Pahat. Kita tidak perlu tahu apa yang kemudian menjadi persoalan. Paling urgent adalah soal ketiga anaknya dikeluarkan dan menikah untuk beberapa pendidikan. Itu saja. Operasional sekolah Pak, sama bu guru juga itu. dasar video lah gitu kan. Itu juga kita izin ke salah satu guru kalau mau di video, karena tadi kita khawatir dibutuhkan di dinas atau apa gitu kan. Bisa sampai ke TV pertama kali kan yang muncul di Metro. Kapan pertama kali diupload? Pertama itu iNews ya, dia juga nggak tahu tiba-tiba ya Pak ya, mungkin karena isu saya berjuang di dinas pendidikan juga, kebutuhan teman-teman juga kan ya, teman-teman saya di lembaga juga dulu ya mungkin kenal gitu, hanya berkunjung lah ke sini cari pembenaran apa sih isu Pak ini lagi berjuang masalah anaknya gitu kan. Nah, selama 5 bulan itu Pak saya di info Pak. Dari udah lama berarti ya Pak. Dari dinas juga sudah keputusan, dinas sudah mengundang pihak terkait juga, saya sebagai orang tua, ketua umum. Nah kebetulan pada waktu itu dari saya tidak mau hadir. Pada akhirnya kan tidak ada keputusan yang memang solusi terbaik buat anak saya seperti apa nggak ada gitu. Selama 6 bulan itu, 6 bulan terakhir kemarin ya. Ya. Nah, itu anak-anak nggak sekolah sama sekali Enggak, Pak. selama 6 bulan. Di rumah aja Di Pak. rumah aja paling istri ya cari referensi ya gimana sih yang penting anak nggak jenuh. Ikhtiar saya melalui pejabat terkait yang paling bawah dulu Pak, dari Korwin saya tidak tanggapi, dari kasih sama apa itu aja saya WA ke Kadis waktu itu ke Ibu Dewi, alhamdulillah diarahkan ke Sekdis Pak. Ya Pak Sekdis juga memfasilitasi mengundang itu, karena dia saya juga tidak mau hadir ya nggak ada urusan apa-apa Pak. Saya ke KPI juga gitu kan mengadukan masalah ini sampai akhirnya ya bisa jelas viral. Pak, selama 6 bulan itu psikologis anak seperti apa kesehariannya? Karena saya juga bukan psikolog tapi secara batin saya Pak, karena setiap hari juga nanyain kapan bisa sekolah, kadang nangis juga gitu kan. Pas pertama waktu di video nangis, bener itu pas dipulangin nangis. Nangis Pak, Ketiga-tiganya. Guru-gurunya pulang, nangis. punya pulang Itu nangis. setiap malam, setiap Malamnya pagi. juga malam cuma nanyain itu. Kalau lihat yang sekolah, nangis itu nanya kapan kita sekolah. Selama 6 bulan kayak gitu. Enggak, kadang kan itu mereka kalau lagi ingat atau Mereka lampiasan juga mas saya pas ajak main bola. Sering mempertanyakan kapan sekolah gitu. karena mungkin iya makin lama makin kangen kali ke teman-teman ya gitu, pasti lebih sering lagi nanya kapan kok ini lamaan. Hal-hal lain yang bisa dilakukan oleh sekolah dan mengorbankan anak, apalagi ini anak Indomi yang memang wajib melakukan pendidikan setelah divaksin kan bertahun lebih lancar. Berarti nyerap ya anggaran dana tersebut. Nah, dan sebetulnya Tiga anak ibu tidak terdaftar di sebagai penerima Iya. atau jadi untuk Isma sendiri karena saya juga udah lama saya juga tahu Pak, jadi korban itu bukan anak saya ya. banyak banyak. Jadi yang dapat kesulitan itu di sini anaknya misalkan udah sekolah di negeri, dapatnya masih di Isma, otomatis kan dapat itu apa? Dapatnya itu masuk ke Isma. orang beda dapur. Ya dengan harapan dia dibayar begitu, lalu berpindah ke agama. Iya gitu. Sebetulnya kan gini, kita penyerapan dana tersebut itu untuk kebutuhan belajar siswa. Jika memang ada tunggakan yang lain, kita tidak semestinya itu sekolahnya. Artinya memang pembiayaan itu tetap dijanjikan, tapi tidak memutus anak untuk melakukan belajar. Salah satu diskriminasi loh terhadap anak. Waktu Banten, kenapa kemudian ada berbagai masalah lalu turun dan tuntas? Karena kita mendeteksi bahwa ada masalah yang krusial di sini. Apalagi media mainstream turun. Kami nanti akan bersurat kepada SDT agar mengklarifikasi permohonan. Terlepas kemudian nanti ini sudah tuntas, karena memang saya juga baca di media bahwa Wirna sudah
memindahkan dapodik tanpa harus ada izin dari SDIT kan ada kewenangan penuh dari bupati secara keseluruhan. Tapi hari ini masih saja ini menjadi cambuk bagi kita bahwa anak dipulangkan dalam prestasi lagi. Bagi tadi sudah terukur ya bahwa memang dengan perdana pos yang disiapkan itu tidak boleh diputus. Ada tagihan itu kan selama mereka masih sekolah di sana tidak lulus. Dan itu kan jaminan mungkin yang tidak dikeluarkan nanti biasanya aturan itu ijazah yang ditahan, ada rapot yang ditahan, tidak harus mengeluarkan. Iya. Karena perjalanan siswa tidak terganggu pendidikannya. Semua sekolah bisa kayak gitu ya. Semua sekolah. Aturannya harus seperti itu, tidak boleh ada pemberhentian. Justru kita kayaknya kalau Yang pertama mungkin kejadian ini cuma ke anak saya yang ada korban-korban lain. Kalau sebelumnya ada korban nggak? Pernah ada nggak gitu? Yang dibilang paksa Iya. Banyak. 2-3 orang. Karena soal pembayaran. Sama dengan soal pembayaran, bahkan banyak yang udah pindah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya diterima dengan baik meskipun memang hari ini tidak dijanjikan untuk bertemu, tapi Masya Allah berkali-kali kami datang ke beberapa lokasi namun tidak ketemu dan akhirnya kita ketemu langsung dengan Pak siapa Pak? Pak Bahat tersebut. Pak Bahat dan Ibu Devi adalah korban dari euforianya sekolah dasar yang kemudian hanya menafikan pada soal angka. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 menyatakan bahwa perlindungan anak menjadi penting untuk kita coba kuatkan agar mereka mentalnya menjadi lebih kuat dan prima. Pada saat ini, apapun konfliknya yang menyertai mereka, tapi jangan korbankan anak. Adapun banyak sekali netizen yang punya berkomentar nyinyir, miring dan sebagainya. Bagi kami komentar itu kalau tidak didasar dengan aja, itu adalah komentar-komentar yang vulgar dan juga bisa membunuh karakter dari berbagai sisi. Maka datangi ke pihak-pihak yang kemudian dianggap oleh mereka yang berkomentar ini salah dan sebagainya. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti baik pengakuan dan sebagainya bahwa SDIT tersebut telah mengambil atau merampas hak dapodik dari berbagai pelajar yang kemudian juga tadi harapan dari keluarganya jangan sampai ke keluarga yang lain, biarkan keluarga kami saja. Ini luar biasa. Maka tindakan kami ke depan pastinya kami akan bersurat kepada SDIT agar mereka melepaskan beberapa dapodik yang bukan haknya untuk diberikan kepada sekolah tersebut. Dan kepada pemerintah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang menurut saya terima kasih yang sudah gercep untuk melakukan upaya-upaya deteksi, tetapi tidak sampai di sana, harus segera dievaluasi agar kemudian tidak ada lagi SDIT yang merugikan. Ini miris. Nanti kami akan coba bantu dari sisi lain, kita bantu siapkan seragamnya, siapkan alat tulisnya, siapkan transportnya, dan dalam waktu 1 minggu ke depan kita akan disini lagi untuk mendeteksi. Bismillah, kami lakukan pendekatan dan insya Allah kebenaran hanya milik Allah, tetapi ikhtiar kita terus tuntaskan sampai. Selamat dan kuatkan mental, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita berprasangka baiklah pada orang yang mau berjuang. Yang paling penting ya komunikasi apa maksudnya kami, karena kami menjadi masa menjadi daya juang yang cukup sama. Insyaallah kita akan coba pelihara komunikasi dan belajar yang baik dan teman-teman biar kita saling membantu. Insyaallah kita akan lihat dulu yang akan datang sehingga progres. Jika memerlukan kuasa hukum kita akan berkomunikasi. Dan jika nanti ada pihak lain bayaran tanda kutip dari yayasan atau siapapun yang akan nanti membicarakan kita hubungi kami akan menjaga rumah ini. Oke, terima kasih Bapak.